Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Pada matang, mulai pada matang. Bab 2705 sampai bab 2708. Rencana sementara yang diberikan oleh Ye Chen memperhitungkan Hong Changqing, Long Siki, dan lebih dari 200 penganut Tao Tai Zen. Pertama-tama, energi Hong Changqing berikutnya akan dicurahkan untuk melatih prajurit di Hotel Sumber Air Panas Camp Elises, dan dia tidak boleh memiliki energi ekstra untuk menjaga murid-murid Taizen Dao. Kedua, Long Siki berharap Ye Chen dapat mengambil alih Taizen Dao di bawah komandonya. Tetapi Ye Chen merasa bahwa waktunya belum tiba untuk mengambil alih Taizen Dao. Dan Hong Changqing, sebagai pemimpin di mata murid Taizen Dao, jika dia tidak muncul selama periode ini, pasti akan menimbulkan keraguan di kalangan murid Taizen Dao. Bagaimanapun, semua orang telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk pindah ke Jinling. Tetapi pemimpinnya tidak pernah muncul. Ini benar-benar tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, Ye Chen meminta Hong Changqing untuk mengeluarkan seluruh bab pertama dari Taizen Hunyuan Dao. Ini pasti merupakan hal yang sangat baik bagi murid Taizen Dao. Cukup untuk menahan energi mereka untuk waktu yang lama di masa depan. Dan, setelah Hong Changqing mengungkapkan berita tentang konten lanjutan dari Taizen Hunyuan Dao, para murid ini penuh dengan harapan. Dengan cara ini, baik Hong Changqing maupun Long Siki tidak perlu memutar otak tentang bagaimana menenangkan para murid Taizen Dao. Hong Changqing dapat berkonsentrasi mengajar seni bela diri di sini, dan Long Siki dapat bekerja di kedua sisi. Dia tidak hanya dapat memperoleh sesuatu dari Hong Changqing, tetapi dia juga dapat meningkatkan prestisnya di Taizen Tao dengan meneruskannya kepada murid-murid Taizen Tao. Dengan cara ini, tidak butuh waktu lama bagi moral militer Taizen Dao untuk secara bertahap stabil, dan kendali Long Siki secara bertahap akan meningkat. Pada saat itu, Hong Changqing secara resmi akan menyerahkan posisi pemimpin di depan semua muridnya bagi Long Siki. Semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya. Hong Changqing juga dianggap licik. Setelah mendengarkan perkataan Ye Chen, dia tahu bahwa solusi Ye Chen dapat membunuh 3 burung dengan 1 batu dan tidak ada kesalahan di dalamnya. Dan Long Siki tidak menyangka bahwa Ye Chen benar-benar akan mengizinkannya berpartisipasi dalam pelatihan seni bela diri di Camp Elises, dan dia tentu saja sangat berterima kasih. Meskipun Ye Chen belum secara resmi menyatakan kesediaannya untuk mengambil Taizen Dao di bawah komandonya, dia setidaknya telah membuat pengaturan awal untuk Taizen Dao. Tidak perlu terburu-buru untuk sukses, dia pertama-tama akan mengakar di Jinling bersama murid-muridnya. Taizen Dao lalu membuat rencana jangka panjang. Oleh karena itu, setelah guru dan muridnya mengungkapkan rasa terima kasih mereka, Hong Changqing memanfaatkan fakta bahwa kelas belum secara resmi dimulai hari ini, dan buru-buru bersiap bersama Long Siki untuk pergi ke hotel tempat para murid Taizen Tao menginap untuk menenangkan semua orang. Setelah masuk ke dalam mobil, Hong Changqing akhirnya menghela nafas lega dan bergumam dengan rasa takut yang masih ada. Berkat kebaikan hati Tuan Ye, masalah ini telah diselesaikan dengan baik. Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memberi Long Siki berguling-guling dan memperingatkan berkata, "Siki, mulai sekarang, tolong jangan membuat masalah lagi. Lagi pula, aku tidak bisa meluangkan banyak waktu sebagai guru selama periode ini. Jadi ketika aku bertemu saudara-saudaramu nanti, aku akan melakukannya umumkan di depan umum. Selama periode waktu ini, Anda akan mengambil alih posisi kepala. Selama periode ini, Taizen Dao akan dikelola oleh Anda." Long Siki mengangguk tanpa berpikir, "Tuan, jangan khawatir. Saya pasti akan mengambil perawatan yang baik untuk semuanya." Hong Changqing menambahkan berkata, "Pelatihan seni bela diri ini akan berlangsung sekitar setengah tahun. Setengah tahun adalah waktu yang cukup bagi semua orang untuk beradaptasi dengan lingkungan baru Jinling dan beradaptasi dengan Anda sebagai penjabat pemimpin. Di saat itu,
saya akan secara resmi menyerahkan kepemimpinan kepada Anda. Anda dapat mengatakan apa saja, tidak bisa menolak lagi. Setelah mengatakan itu, Hong Changqing tidak menunggu Long Siki mengungkapkan posisinya, dan menambahkan, ngomong-ngomong, jangan menyebut kuali obat lagi di masa depan, masalah ini akan membusuk di perutmu. Long Siki sekarang dia tidak lagi bergelut dengan soal kuali obat, jadi dia setuju tanpa ragu dan berkata, Tuan, Don, jangan khawatir, mulai sekarang, Siki tidak akan membicarakan soal kuali obat lagi. Hong Changqing akhirnya menghela nafas lega. Selama Long jika Siki bersedia membantunya menjaga rahasia kuali obat, maka dia tidak akan menjadi pendosa Taizen Dao. Setidaknya, dia tidak akan menjadi pendosa di depan umum. Setelah bersantai, Hong Changqing memandang Long Siki dan berkata dengan nyaman, Siki, saya merasa kuali obat sekarang ada di tangan Tuan Ye, yang sebenarnya merupakan hal yang baik untuk Anda dan saya, dan untuk Taizen Dao, jika tidak ada yang lain, konten lanjutan dari Taizen Hunyuan Dao, saja jauh lebih berharga daripada kuali obat itu, belum lagi peluang yang mungkin diberikan Guru Ye kepada kita di masa depan, bagaimana menurut Anda? Long Siki terdiam untuk sesaat, dia mengangguk sedikit dan berkata dengan serius, kuali obat telah diturunkan ke tangan Taizen Dao selama ribuan tahun, dan tidak pernah membantu Taizen Dao mengembangkan master seni bela diri sejati. Tidak ada gunanya setelah itu memikirkannya, atau mungkin itu di Taizen Dao, tidak ada efek nyata di tangannya. Di sisi lain, Tuan Ye hanya memasukkan kekuatan khusus yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata ke dalam tubuh saya hari itu, dan dia bisa langsung buka semua meridian saya. Dari titik ini saja, dapat dilihat bahwa Tuan Ye kekuatannya jauh lebih baik daripada para pendiri Taizen Tao selama ribuan tahun. Iya, Hong Changqing menghela nafas, ketika Anda katakan itu, aku merasa jauh lebih nyaman. Seperti yang dikatakan Ye Chen materi. Ketika Hong Changqing mengungkapkan seluruh isi bab pertama, Taizen Hunyuan Tao, kepada murid-murid Taizen Tao, seluruh Taizen Tao sangat gembira. Menurut aturan Taizen Tao, isi bab pertama, Taizen Hunyuan Tao, dibagi menjadi 4 bagian. Semua murid di sekte bisa mendapatkan bagian pertama dari Taizen Hunyuan Tao. Tetapi jika Anda ingin mendapatkan bagian kedua, level kultivasi Anda harus mencapai level prajurit bintang 3. Sedangkan untuk bagian ketiga, Anda harus mencapai level prajurit bintang 5. Dan apakah Anda bisa mendapatkan bagian keempat terakhir tergantung pada 2 poin. Pertama, apakah tingkat kultivasi dapat menembus prajurit bintang 6? Kedua, apakah dia akan menjadi pemimpin berikutnya? Tingkat kultivasi Long Siki baru saja menembus menjadi prajurit bintang 5. Jadi sebelum dia datang ke Jinling terakhir kali, dia hanya menguasai 3 bagian pertama dari Taizen Hunyuan Dao. Setelah datang ke Jinling untuk bertemu Hong Changqing, dia akan mewarisi posisi master gerbang, dan mendapat bagian keempat. Murid Taizen Dao juga sangat menyadari aturan ini, sehingga hampir setiap murid di sekte tersebut akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kultivasi mereka dan berusaha untuk belajar lebih banyak. Namun kini, aturan Taizen Tao yang telah diturunkan selama ribuan tahun tiba-tiba dilanggar oleh Hong Changqing. Dia langsung mengungkapkan semua isinya dan memberitahu semua orang bahwa dia sedang memilah isi bab kedua, Taizen Hunyuan Dao, yang dia peroleh secara tidak sengaja. Begitu kata-kata ini keluar, itu memberi motivasi lebih besar kepada murid Taizen Dao. Dan semua orang menerima begitu saja bahwa inilah alasan mendasar mengapa Hong Changqing meminta Long Siki untuk memindahkan mereka dari Amerika Serikat ke Jinling dengan tanda pemimpinnya. Alhasil, semua keraguan, kebingungan, bahkan ketidakpuasan dan keengganan di hati saya sebelumnya lenyap saat ini. Segera setelah itu, Hong Changqing memberitahu semua orang bahwa karena dia harus berkonsentrasi mempelajari konten berikut, dia tidak memiliki energi ekstra untuk mengurus urusan sekte selama periode ini. Jadi Long Siki mengambil peran sebagai penjabat pemimpin dan bertanggung jawab penuh.
untuk semua urusan Taizen Dao. Karena Long Siki adalah murid langsung Hong Changqing dan pewaris yang ditunjuk untuk posisi tersebut, semua orang tentu saja tidak keberatan jika dia menjadi penjabat pemimpin. Terlebih lagi, makanan, pakaian, perumahan, transportasi, dan pengeluaran sehari-hari semua orang di Jinling semuanya disediakan oleh keluarga Long Siki. Jadi semua orang yakin bahwa dia akan mengambil alih sekte tersebut. Melihat masalah Taizen Dao untuk sementara diselesaikan, Hong Changqing merasa lega dan bersiap untuk kembali ke Hotel Champ Elysees untuk mulai membuat persiapan akhir untuk kuliah besok. Tepat ketika Long Siki hendak mengantar Hong Changqing kembali, Hong Changqing tiba-tiba menerima telepon dari Nenek Ye Chen. Hong Changqing dengan cepat menjawab panggilan tersebut dan bertanya dengan hormat, "Nyonya An, mengapa Anda tiba-tiba berpikir untuk menelepon Hong?" Nenek Ye Chen berkata, "Tuan Hong Tian, Chong Qiu baru-baru ini mengatur agar pengurus rumah tangga mencari properti di Jinling. Keluarga An sedang bersiap untuk berangkat ke Jinling dalam waktu dekat, jadi saya ingin meminta bantuan Anda periksa Feng Shui properti ini. Saya tidak tahu, apakah Hong Tian Si punya waktu?" Hong Changqing berkata dengan cepat, "Jika Anda punya waktu, kapan Anda berencana untuk datang, Nyonya An?" Nenek Ye Chen berkata, "Hanya untuk beberapa hari ini, jika tidak ada masalah dengan tempat tinggal, saya bisa datang kapan saja. Datanglah, jadi Tuan Lao Hong ada di sini untuk membantu." Hong Changqing berkata tanpa ragu-ragu, "Tidak masalah, Nyonya. Tolong berikan alamatnya kepada Hong, dan Hong akan segera datang." Nenek Ye Chen selalu percaya pada Feng Shui. Keluarga An telah mengalami banyak kesulitan selama periode ini. Namun mereka mampu mengubahnya menjadi rejeki. Hal ini membuatnya merasa bahwa Tuhan sangat baik kepada keluarga An. Jadi kali ini keluarga pergi ke Jinling, lebih memperhatikan Feng Shui. Kebetulan Hong Changqing pernah berada di Jinling. Jadi dia berpikir sebelum berangkat ke Jinling, dia akan meminta Hong Changqing membantu memeriksa Feng Shui rumah barunya. Hong Changqing sangat menghormati Nenek Ye Chen, jadi tentu saja dia tidak akan menolak permintaan ini. Apalagi ada hubungan dengan Ye Chen, jadi itu bahkan lebih wajib. Melihat Hong Changqing langsung setuju, Nenek Ye Chen tidak bisa tidak berterima kasih padanya. "Terima kasih, Tuan Hong, masalah ini tidak akan mempengaruhi rencana awal Tuan Hong, kan?" Hong Changqing berkata sambil tersenyum, "Nyonya An, saya akan mengatakan yang sebenarnya." Dia mengatakan bahwa saya telah merencanakan untuk menetap di Jinling sejak lama, dan bahkan seluruh Taizen Tao telah dipindahkan ke sini oleh saya. "Benarkah?" Nenek Ye Chen bertanya dengan heran. "Mengapa Guru Hong Tian tiba-tiba melakukan ini? Keputusan yang sangat penting." Hong Changqing berkata, "Lingkungan di Jinling lebih cocok untuk kita orang-orang seni bela diri untuk berlatih. Saya juga percaya bahwa murid-murid Taizen Tao dapat mencapai berbagai tingkat terobosan di sini." Nenek Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Itu bagus. Kita mungkin akan membawanya untuk waktu yang lama ketika kita pergi ke Jinling kali ini." Hong Changqing tersenyum dan berkata, "Nyonya An, Taoisme Taizen sekarang memiliki lebih banyak dari 200 pengikut di Jinling. Jika Anda memiliki kebutuhan, tanyakan saja." Nenek Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Guru Hong Tian terlebih dahulu." Hong Changqing berkata dengan tergesa-gesa, "Nyonya An dan Tuan Hong, tidak perlu sopan. Kapan saja, jika Anda membutuhkan Hong untuk melakukan sesuatu, Anda hanya perlu mengatakan. Jika Anda mengatakan itu, Hong pasti akan berusaha sekuat tenaga." Setelah itu, dia menambahkan, "Ngomong-ngomong, Nyonya An, tolong minta seseorang mengirimi saya alamat rumah baru. Saya akan pergi ke sana dan melihatnya sekarang." Nenek Ye Chen berkata dengan cepat, "Baiklah Tuan Hong Tian, saya akan minta seseorang mengirimi Anda alamatnya sekarang." Nenek Ye Chen mengucapkan terima kasih sebentar dan kemudian memerintahkan seseorang untuk mengirimkan alamat itu ke Hong Changqing. Hong Changqing melihat alamat yang disebut Wan Liu Villa, menyerahkan telepon ke Long Siki, dan mendesak, "Siki,
pergi ke sini dulu dengan navigasi. Setelah Long Siki memasukkan alamat ke dalam navigasi, dia berkata dengan terkejut, "Guru, tempat ini sangat dekat dengan hotel pemandian air panas Camp Elises." Mendengar ini, Hong Changqing segera melihat ke layar navigasi dan menemukan bahwa Wan Liu Villa dan pemandian air panas Camp Elises hanya dipisahkan oleh beberapa gunung, dan terhubung dalam garis lurus, kurang dari 2 kilometer. Dia berkata dengan heran, ini terlalu dekat. Long Siki di samping memperbesar peta, melihat informasi jalan di peta, dan berkata, "Tuan, meskipun jarak garis lurusnya cukup jauh, dekat, jaraknya hanya 2 mil, ada jalan buntu di mana-mana. Jika Anda benar-benar berkendara ke sana dari Camp Elises, jaraknya masih cukup jauh." Saat dia mengatakan itu, dia mengatur ulang navigasi dan menetapkan Wan Liu Villa sebagai tujuan dan Camp Elises Hot Spring Hotel sebagai tujuannya. Sebagai titik awal, sistem navigasi dengan cepat menghitung rute yang totalnya sekitar 5 km. Setelah Hong Changqing melihat rutenya, dia sedikit lega. Dia tahu bahwa Ye Chen belum berencana untuk mengenali Anjia. Jika mereka benar-benar dekat, Ye Chen mungkin berisiko terekspos. Untung saja Wan Liu Villa dan Camp Elises Hot Spring Hotel sama-sama dibangun di atas pegunungan. Terdapat beberapa gunung di antara kedua tempat tersebut. Sangat sulit untuk dilalui, orang awam tidak akan memilih jalan seperti itu. Sedangkan untuk berkendara, bagaimanapun juga, itu adalah 5 km jauhnya, dan hotel pemandian air panas Camp Elises saat ini ditutup untuk umum, sehingga privasi dapat terjamin. Jadi, dia meminta Long Siki untuk menepi dulu, dan dia segera keluar dari mobil, berjalan ke tempat sepi, dan menelepon Ye Chen. Begitu panggilan telepon masuk, dia buru-buru berkata dengan penuh perhatian, "Tuan Ye, saya baru saja menerima telepon dari nenek Anda. Dia mengatakan di telepon bahwa paman Anda telah meminta pengurus rumah tangga untuk membeli properti di Jinling, dan sekarang persiapan telah dilakukan, mulai menetap, datang ke Jinling." Ye Chen sedikit terkejut, tetapi segera kembali normal. Dia sudah lama mengetahui bahwa keluarga neneknya akan datang ke Jinling, jadi dia tidak terkejut mendengar berita itu. Dia berhenti sejenak dan bertanya kepada Hong Changqing, "Apakah nenek saya mengatakan waktu tertentu untuk datang?" Hong Changqing berkata dengan tergesa-gesa kembali ke Tuan Ye, "Nenekmu ingin saya membantunya pergi ke rumah yang baru dibeli untuk memeriksa Feng Shui. Jika tidak ada masalah, saya pikir kita akan segera berangkat." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat bertanya, "Ngomong-ngomong, Tuan Ye, apakah Anda ingin saya pergi ke sana dan menemukan beberapa kesalahan dalam Feng Shui dan membantu Anda memperbaikinya mereka?" "Tidak perlu." Ye Chen menghela nafas pelan dan berkata dengan tenang, "Apa yang seharusnya terjadi akan datang cepat atau lambat. Jika Anda berulang kali menemukan berbagai alasan untuk menghentikannya, itu akan menjadi kontraproduktif." Setelah itu, dia bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, nenek saya dan properti mereka yang baru dibeli di mana itu?" Hong Changqing berkata dengan tergesa-gesa kembali ke Tuan Ye, "Itu di tempat bernama Wan Liu Villa. Saya tidak terlalu mengenal Jinling dan belum pernah ke sana, tapi saya minta Siki untuk mencarinya di navigasi tadi. Lihat, sepertinya Wan Liu Villa tidak jauh dari Camp Elises Hot Spring Hotel. Jarak garis lurus hanya 1 atau 2 km, dan harusnya kurang dari 5 km dengan mobil." Ye Chen belum pernah mendengar tentang Wan Liu Villa. Lagi pula, Camp Elises lokasi pemandian air panas Li sudah dianggap sebagai pinggiran kota yang relatif terpencil, dan dia tidak akrab dengan pinggiran kota Jinling. Namun, Hong Changqing mengatakan bahwa Wan Liu Villa sangat dekat dengan Camp Elises dan sumber air panas, yang membuat Ye Chen sedikit khawatir. Lagi pula, saya belum siap untuk mengenali nenek saya dan keluarganya, dan selalu ada risiko terpapar jika saya terlalu dekat. Namun, dia memikirkannya dan menyadari bahwa ini belum tentu merupakan hal yang buruk. Bagaimanapun, nenek dan yang lainnya telah menjadi sasaran masyarakat Poking,
menjadi lebih dekat dengan nenek dan keluarganya dapat melindungi mereka dengan lebih baik. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Hong Changqing, pergi ke Wan Liu Villa dulu untuk memeriksa situasinya dan melihat berapa banyak orang yang telah diatur oleh keluarga An di sana. Apakah ada kerabat langsung dari keluarga An di antara mereka? Jika tidak, saya akan membawa topeng dan ikut denganmu. Mari kita lihat bersama. Lalu beritahu mereka bahwa saya adalah murid Taizen Dao Anda. Baik Tuan Ye, Hong Changqing setuju tanpa ragu-ragu, dan kemudian berkata, Tuan Ye, masuk kalau begitu, maka bawahanku buru-buru sekarang dan lihatlah. Ye Chen bersenandung, aku akan menunggu kabarmu. Lebih dari 20 menit kemudian, Long Siki pergi ke Wan Liu Villa. Disebut Villa Wan Liu karena seluruh villa terletak di tepi danau penghalang di tengah gunung, dan penuh dengan pohon willow yang lebat. Konon namanya Wan Liu Villa, diperkirakan terdapat lebih dari 20.000 hingga 30.000 pohon willow di dalam dan di luar villa. Telaga pembatas ini memang tidak besar, namun pemandangannya menyenangkan, letaknya di tengah gunung sehingga sangat sepi. Tidak banyak rumah di Wan Liu Villa, tapi masing-masing merupakan villa keluarga tunggal. Sebagian besar yang tinggal di sini adalah pejabat tua. Jadi pengamanan di sini juga sangat baik, dengan penjaga keamanan berpatroli di mana-mana. Keluarga An membeli 6 villa di Wan Liu Villa sekaligus, dan ke-6 villa ini semuanya berdekatan, membentuk bentuk bintang berujung 5. 5 villa berada di 5 sudut bintang berujung 5. Sedangkan villa berada di 5 sudut bintang berujung 5, lainnya villa ini berada di tengah segi 5. Saat ini, seorang pengurus rumah tangga dari keluarga An sedang memimpin tim untuk melakukan pembersihan menyeluruh di 5 rumah dan menyelidiki potensi bahaya keselamatan. Selain memastikan bahwa kelima rumah ini tidak memiliki bahaya tersembunyi seperti roboh, kebakaran, atau korsleting listrik, tingkat keamanan kelima rumah ini juga harus dievaluasi untuk menemukan titik lemah masing-masing rumah dan kemudian melakukan tindakan yang tepat sasaran, memperkuat. Mengetahui bahwa Hong Changqing akan datang, pengurus rumah tangga sudah menunggu di pintu masuk villa. Setelah Hong Changqing memasuki villa, dia mulai melihat Feng Shui dengan sopan. Pada saat yang sama, dia juga membuat beberapa sindiran dengan pengurus rumah tangga, menanyakan apakah ada orang dari keluarga An yang akan datang lebih dulu. Karena Hong Changqing dan keluarga An adalah kenalan lama dan telah banyak membantu keluarga An, pengurus rumah tangga cukup mempercayai Hong Changqing untuk menceritakan situasi umumnya. Orang-orang yang datang ke Jinling kali ini adalah pengurus rumah tangga dan lebih dari 20 staf Anjia. Tugas mereka adalah mencari properti yang cocok, membelinya, lalu merenovasinya. Setelah memastikan bahwa tidak ada anggota keluarga dekat dari keluarga An yang berada di tempat kejadian, Hong Changqing mengirim pesan kepada Ye Chen dan memberitahunya tentang situasinya. Ye Chen juga menjawab dengan cepat, mengatakan bahwa dia akan segera sampai. Jadi, Hong Changqing berkata kepada pengurus rumah tangga, "Oh, omong-omong, saya memiliki seorang murid yang sangat berpengetahuan tentang rahasia Feng Shui. Saya akan memintanya untuk datang dan melihatnya nanti. Kami berdua akan membuat saling melengkapi kekurangan satu sama lain dan kita pasti bisa melihatnya lebih komprehensif." Pengurus rumah tangga berkata tanpa ragu-ragu, "Bagus sekali. Terima kasih atas kerja keras Anda, Tuan Hong Tian." Hong Changqing tersenyum sedikit dan melambaikan tangannya. Seharusnya begitu. Ye Chen dengan cepat berkata mengemudi ke pintu masuk utama Wan Liu Villa. Dia sengaja mengenakan topeng, menutupi separuh wajahnya agar tidak dikenali. Untungnya, para pelayan keluarga An tidak tahu banyak tentang Ye Chen atau Ye Changying. Selain itu, Ye Chen memakai topeng, jadi tidak ada yang menghubungkan keduanya. Ketika Ye Chen melihat Hong Changqing, dia berpura-pura memanggilnya Tuan dengan hormat. Meskipun Hong Changqing merasa bahwa dia tidak dapat menerima hadiah besar ini, untuk mengurus bisnis, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kemudian,
dia memanggil Ye Chen ke samping dan memberikan gambaran tentang tata letak 6 villa. Ye Chen tahu tanpa menebak bahwa kakek neneknya pasti akan tinggal di villa tengah. Dia secara kasar melihat Feng Shui di sini. Secara umum, menghadap utara ke selatan, dengan air di depan dan pegunungan di belakang, itu bagus untuk kekayaan dan karir, membantu. Namun, tidak ada biro Feng Shui yang sempurna. Beberapa biro Feng Shui baik untuk kekayaan dan kekuasaan, beberapa biro Feng Shui baik untuk anak dan cucu, beberapa biro Feng Shui baik untuk studi atau hubungan romantis, dan ada pula yang baik untuk tubuh dan keadaan mental. Namun, tentu saja tidak mungkin mengharapkan semua fitur menjadi kuat. Meskipun tempat ini bisa menjadi tempat yang baik untuk kekayaan dan karir, tidak ada yang menonjol dalam aspek lainnya. Tinggal di sini, meski tubuh tidak akan dirugikan oleh Feng Shui, namun sulit mendapatkan bantuan apapun dari Feng Shui. Meski kakek Ye Chen sudah sembuh dari penyakit serius, namun penyakit Alzheimer yang dideritanya belum juga sembuh. Jika ia dapat menemukan tempat Feng Shui yang baik untuk kesehatannya, tanpa minum obat atau berobat, gejalanya lambat laun akan mereda. Apalagi nenek saya semakin tua, Feng Shui yang baik untuk kesehatan adalah yang terpenting untuk kehidupan jangka panjang. Hanya saja taktik Feng Shui yang baik untuk kesehatan ini tidak bisa dicapai hanya dengan menyesuaikan beberapa dekorasi saja. Biro Feng Shui semacam ini juga memiliki tuntutan yang sangat tinggi terhadap lingkungan sekitar. Ye Chen secara alami tidak punya waktu untuk mengubah keseluruhan lingkungan di sini. Tapi dia punya ide bagus, yaitu menggunakan catatan tentang formasi dalam 9 kitab suci surgawi yang misterius, untuk membuat formasi kecil. Jadi, dia memanfaatkan ketidaksiapan orang lain dan menyembunyikan pil peremajaan di langit-langit ruang tamu villa. Kemudian, dia menggunakan sedikit energi spiritual untuk membentuk formasi di sekitar pil peremajaan. Begitu formasi mulai beroperasi, kekuatan pil peremajaan akan dilepaskan secara merata dan perlahan. Pada saat itu, siapapun di dalam formasi akan mampu menyerapnya. Itu tidak terlihat, dengan kekuatan pil peremajaan, jika kakek tinggal di sini, gejala penyakit Alzheimer akan sangat lega atau bahkan sembuh total dalam waktu singkat. Meskipun Ye Chen pernah mengeluh tentang kekerasan kakeknya terhadap ayahnya, setelah mendengar pengalaman masa lalunya, Ye Chen menjadi lebih bersimpati kepada lelaki tua itu. Terlebih lagi, Ye Chen tidak ingin dia melupakan orang tuanya suatu hari nanti. Di saat yang sama, dia juga berharap ketika dia bertemu An Jia di masa depan, dia akan tetap mengingatnya. Khasiat sebuah pil peremajaan sangat ampuh bila digunakan pada orang biasa. Bahkan jika satu pil peremajaan diberikan kepada keluarga nenek, sudah cukup membuat masing-masing dari mereka merasa tubuhnya sudah jauh lebih baik. Selain itu, Ye Chen juga menggunakan sejumlah energi spiritual saat mengatur formasi. Ketika energi spiritual membantu kekuatan pil peremajaan, efek keseluruhannya akan jauh lebih kuat daripada satu pil peremajaan. Tapi Ye Chen tidak ingin neneknya dan keluarganya menyadari sesuatu yang tidak biasa. Jadi dia sengaja menggunakan susunan ini untuk membantu, menggunakan energi spiritualnya untuk secara perlahan mengontrol pelepasan pil peremajaan. Dengan cara ini, orang-orang yang tinggal di sini dapat diberi nutrisi oleh energi spiritual halus dan efek pengobatan setiap hari, selama berlangsung selama beberapa hari, dapat memberikan perasaan yang jauh lebih ringan. Jika mereka tinggal di sini lebih lama, banyak penyakit yang sulit dan rumit akan disembuhkan, juga akan ada kemajuan besar. Formasi ini harus terus berjalan minimal 1 atau 2 bulan. Jika kakek nenek tinggal di lingkungan ini lebih dari seminggu, mereka akan semakin merasa nyaman tinggal di sini, dan perlahan-lahan kondisi tubuhnya akan membaik. Ini adalah apa yang sering dikatakan orang, melembabkan sesuatu secara diam-diam. Setelah melakukan semua ini, Ye Chen, master dan murid Hong Changqing dan Long Siki mengucapkan selamat tinggal dan pergi bersama. Ketika dia pergi, Ye Chen memberitahu Hong Changqing, "Tuan Hong Tian,
Kebetulan semua penganut Tao Tai Zen Anda telah datang ke Jinling. Ketika kakek nenek saya tiba, Anda dapat meminta Nona Long untuk memilih beberapa master seni bela diri dari Taizen Tao dan datanglah ke Wan Liu. Villa akan membantuku menjaga keselamatan mereka. Hong Changqing berkata tanpa ragu, Tuan Ye, jangan khawatir, saya akan menjelaskannya kepada Siki. Oke. Ye Chen mengangguk, dan sebelum masuk ke dalam mobil, dia memperingatkan, jika Anda memiliki saya, harap ingat untuk memberitahu saya sesegera mungkin tentang kedatangan nenek dan yang lainnya di Jinling. Hong Changqing buru-buru berkata, Oke, Tuan Ye. Setelah mengatakan itu, Hong Changqing buru-buru menyusul dan bertanya dengan hormat, Tuan Ye, di Camp Elises sana, apa yang akan terjadi besok? Kelas dimulai tepat waktu pada jam 8 pagi. Apakah Anda ingin datang dan berkata beberapa kata untuk semua orang? Ye Chen tersenyum sedikit. Saya telah menyiapkan beberapa hadiah ucapan selamat untuk para siswa. Jadi saya tidak akan memberikan semua pidato kosong. Selain itu, saya akan tiba di Camp Elises tepat waktu besok. Li, dapatkan sekilas gaya mengajar dan mendidik Hong Tianxi. Hong Changqing merasa tersanjung. Tetapi pada saat yang sama dia berkata dengan rasa takut, Guru Ye, Anda sangat memuji. Bagaimana saya berani menggunakan kata mengajar dan mendidik orang? Saya hanya ingin menyampaikan sedikit pengalaman saya kepada semua orang. Ye Chen berkata sambil tersenyum, Tuan Hong Tian tidak harus rendah hati. Alasan mengapa seni bela diri disebut Tao justru karena luas dan mendalam. Jauh melampaui apa yang dapat dipahami kebanyakan orang. Dari sudut pandang Anda, apa yang Anda ajarkan hanyalah pengalaman Anda. Tetapi dari sudut pandang siswa tersebut, apa yang Anda ajarkan adalah segudang Taoisme dan Dharma. Setelah itu, dia melihat waktu dan berkata kepada Hong Changqing, Tuan Hong Tian, tidak ada waktu hari ini. Ini masih pagi. Anda kembali dan istirahat yang baik. Sampai jumpa besok pagi. Hong Changqing berkata dengan hormat, baiklah, Tuan Ye, sampai jumpa besok pagi. Keesokan harinya, kecuali Long Siki, semua prajurit yang berpartisipasi dalam pelatihan seni bela diri Camp Elises bangun pagi-pagi di kamar Anda di Camp Elises Hotel dan Spa. Sarapan disajikan di kantin mahasiswa mulai pukul 6 pagi hingga pukul setengah 7. Setelah siswa selesai makan, mereka harus tiba di ruang latihan tepat waktu pada pukul 7.40. Awalnya ini adalah ruang kuliah yang digunakan oleh Hotel Sumber Air Panas Camp Elises untuk pertemuan klien kelompok, yang dapat menampung ratusan orang untuk pertemuan pada waktu yang bersamaan. Namun sekarang, telah dikosongkan sepenuhnya dan menjadi ruang pelatihan utama bagi pelatihan seni bela diri ini. Di ruang latihan, mimbar asli seluas lebih dari 100 meter persegi telah dibongkar dan diganti dengan arena super besar di area yang sama. Ini akan menjadi tempat utama bagi para siswa masa depan untuk saling belajar dan bahkan belajar seni bela diri dari gurunya. Di depan arena terdapat tempat latihan yang seluruhnya terbuat dari lantai kayu solid. Saat ini sudah rutin ditempatkan lebih dari 100 futon di sini. Siswa harus duduk bersila di atas futon saat mendengarkan kelas. Nanako Ito dan Qin Aosue sangat bersemangat hingga mereka tidak banyak tidur sepanjang malam. Keduanya menyukai seni bela diri, namun mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk mempelajari seni bela diri yang sebenarnya. Semua orang yang berlatih kungfu eksternal bermimpi untuk menguasai energi sejati sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan internal dan eksternal, dan keduanya tidak terkecuali. Namun, saat mereka bersemangat, mereka berdua juga sangat gugup. Lagi pula, mereka belum pernah benar-benar berlatih seni bela diri, dan mereka tidak tahu cara menggerakkan dantian atau menerobos meridian, dan mereka takut mereka akan melakukannya. Tidak akan dapat menemukan triknya. Tepat ketika mereka berdua tidak yakin, Su Ruoli mendatangi mereka dan bertanya sambil tersenyum, Nona Ito, Nona Qin, mengapa kalian berdua terlihat begitu sedih? Ruoli, keduanya melihat Su Ruoli. Li, kegelisahannya hati sedikit tenang.
Aoswe menghela nafas dan berkata, Ruoli, Nanako dan aku sangat takut kita tidak bisa masuk. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk masuk? Suruoli berpikir sejenak. Dan berkata, dibutuhkan waktu lebih dari 1 tahun dari awal latihan hingga bisa benar-benar melihat keberadaan meridian dan dantian, dan juga butuh lebih dari 1 tahun untuk bisa memindahkan energi sebenarnya dari meridian ke dantian. Secara keseluruhan, ini adalah 3 tahun. 3 tahun, Qin Aoswe langsung kecewa dan meratap. Pelatihan ini dikatakan hanya berlangsung paling lama 6 bulan. Jadi Nanako dan saya bahkan mungkin tidak punya waktu untuk memulai. Bagaimana mungkin? Suruoli berkata sambil tersenyum. Dengan bakat kalian berdua, menurutku tidak akan ada masalah. Ito Nanako berkata sambil tersenyum, kami hanya takut jika kami tidak melakukannya. Saya tidak memiliki kemampuan untuk melihat ke dalam. Ini juga membutuhkan bakat, kan? Suruoli berkata sambil tersenyum. Ruoli berpikir sejenak dan berkata, penglihatan batin. Bagaimana saya harus mengatakannya? Ini tidak semisterius kedengarannya. Seolah-olah Anda benar-benar dapat melihat bagian dalam tubuh Anda. Faktanya, itu adalah indera manusia biasa bersifat eksternal. Angin, matahari, dingin, panas, kekeringan, dan kelembapan di dunia luar dapat dirasakan secara intuitif melalui indera, tetapi pergerakan Qi terjadi di dalam tubuh. Jadi Anda harus terlebih dahulu membangun indera internal Anda sendiri. Perasaan ini hanya bisa dirasakan tetapi tidak bisa diungkapkan. Begitu Anda menemukan jalannya, Anda mungkin bisa menguasai rahasianya dalam 1 hari. Setelah itu, Suruoli menambahkan, perasaan ini persis sama dengan perasaan orang biasa yang menyaksikan orang lain berbicara ventriloquy. Saya tidak tahu apakah Anda tahu apapun tentang ventriloquy. Nanako berkata tanpa sadar, saya melihatnya di TV. Sepertinya kamu bisa berbicara dengan perutmu, kan? Tentu saja, Suruoli berkata, sebenarnya, ini adalah teknik pengucapan khusus, tapi teknik ini sangat berbeda dari cara orang biasa berbicara. Anda perlu melakukannya atur nafas melalui perut. Ini sangat mirip dengan latihan bela diri. Orang awam akan merasa luar biasa ketika melihat ventriloquy, karena mereka tidak mengerti bagaimana orang bisa melakukannya. Gunakan perut untuk mengeluarkan suara, dan jika tidak ada mengajarkan tekniknya dan Anda hanya mengandalkan diri sendiri untuk mengetahuinya, mungkin tidak ada 1 orang dari 10.000 orang yang dapat mengetahui rahasia sebenarnya dari ventriloquy. Namun, bagi mereka yang benar-benar memahami prinsip mengeluarkan suara, untuk misalnya, ventriloquy adalah sesuatu yang mudah dipahami, seperti halnya orang awam tidak dapat memahaminya, dan sulit bagi mereka untuk mempelajari dan memahami cara menggunakan dantian dan meridian untuk mengedarkan Qi. Atau lebih sederhananya, ibarat mengendarai sepeda, sebelum ditemukannya sepeda, tidak ada yang menyangka bahwa kendaraan roda 2 bisa seimbang saat dikendarai, dan ketika belajar mengendarai sepeda, sulit menemukan titik di mana sepeda itu akan berada, keseimbangan. Tetapi dalam kasus ini, seringkali ini seperti lapisan kertas jendela, jika Anda tidak dapat menemukan jalan keluar, Anda tidak akan pernah bisa menembusnya seumur hidup Anda. Tetapi jika Anda menemukan jalan keluar, kamu akan mendapat pencerahan hanya dalam sepersekian detik. Kata-kata Suruoli membuat Nanako dan Qin Aoswe memahami rahasia dan ambang batas seni bela diri dalam sekejap. Manusia dapat melihat segala sesuatu di dunia dan merasakan segala sesuatu di sekelilingnya, tetapi mereka tidak dapat merasakan batinnya sendiri. Menurut Suruoli, selama Anda dapat mematahkan belenggu persepsi eksternal satu-satunya orang biasa dan benar-benar menguasai metode penglihatan internal, Anda dapat merasakan keberadaan meridian dan dantian. Pada saat itu, ditambah dengan mentalitas seni bela diri yang lengkap, Anda akan dapat mempelajari cara menggerakkan dantian dan menerobos meridian. Memikirkan hal ini, kepercayaan diri kedua orang juga meningkat pesat.
dan mereka hanya menunggu kelas resmi dimulai untuk benar-benar memahami misteri seni bela diri di bawah bimbingan Hong Changqing. Qin Aoswei penuh percaya diri saat ini, memegang tangan merah mudanya dan berkata dengan tegas, "Saya harus menjadi pejuang sejati, dan saya tidak boleh mempermalukan Tuan Ye." Nanako tersenyum dan berkata, "Aoswei, senang sekali Anda memiliki kepercayaan diri ini. Selama salah satu dari kita berdua berhasil diterima, bahkan jika kita memenuhi harapan Ye Chenjun, saya tidak perlu khawatir jika saya tidak bisa masuk. Setidaknya Anda akan memiliki detail lengkapnya." Aoswei berkata dengan cepat, "Tidak, Nanako, saya masih ingin Anda memberi saya rincian lengkapnya. Ya, bagaimanapun juga, pencapaian seni bela diri Anda jauh lebih baik daripada milik saya. Jika Tuan Ye tidak memberi saya pil selama kita kompetisi, bagaimana aku bisa menjadi lawanmu?" Surwoli di samping berkata sedikit. Dia tertegun, lalu tersenyum dan berkata, "Karena Aoswei telah meminum ramuan yang diberikan oleh Tuan Ye, setidaknya itu sama baiknya dengan orang lain yang telah berlatih keras selama beberapa tahun. Dengan landasan ini, Anda pasti bisa memulai, jangan khawatir." Qin Aoswei tiba-tiba mengerti dan berkata sambil tersenyum, "Ketika Ruoli mengatakan ini, saya merasa nyaman." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Nanako dan tersenyum penuh arti. "Nanako, Tuan Ye sangat peduli padamu, dia pasti memberimu beberapa ramuan, kan?" Nanako tersenyum malu-malu, "Mau tak mau aku memikirkan adegan itu ketika saya terluka parah dan dalam masa pemulihan di Kyoto. Dan Ye Chen Sui tiba-tiba muncul, menyelamatkan saya dan membantu saya sembuh, dan perasaan bahagia yang kuat langsung memenuhi hati saya." Hingga saat ini, Nanako masih merasa bahwa malam bersalju di Kyoto itu adalah momen paling membahagiakan dalam hidupnya, tidak ada yang lain. Qin Aoswei melihat Nanako tersipu malu, dan bertanya padanya dengan nada bergosip, "Nanako, apakah Tuan Ye pergi ke Jepang untuk mengantarkan obat untukmu?" Nanako berkata dengan malu-malu, "Tidak, Ye Chenjun pergi ke Jepang untuk urusan bisnis. Ngomong-ngomong, beri aku obat." Aoswei berkata sambil tersenyum, "Saya kira karya itu palsu, tetapi obatnya asli." Pipi Nanako memerah dan dia ragu-ragu, "Ini, saya tidak tahu ini juga." Tidak jauh di belakang ketiga wanita itu, Long Siki, yang mengenakan seragam pelatihan yang sama dengan mereka, mendengarkan percakapan mereka bertiga. Dia diam-diam memandangi ketiga wanita yang tidak jauh dari situ, dan terkejut saat mengetahui bahwa masing-masing dari mereka lebih cantik dari yang lain, terutama gadis Jepang bernama Nanako, yang sungguh luar biasa cantik. Yang lebih mengejutkannya adalah orang-orang ini tampaknya adalah orang kepercayaan Ye Chen. Ketika mereka berbicara tentang Ye Chen, ekspresi mereka kurang lebih pemalu dan penuh harap. Saat mereka berbicara, banyak orang di belakang mereka memanggil Tuan Ye. Beberapa orang menoleh ke belakang dan melihat Ye Chen dan Wan Pojun berjalan bersama. Para prajurit Aula Wan Long dan anggota keluarga He semuanya membungkuk hormat kepada Ye Chen. Ye Chen mengangguk kepada semua orang. Qin Aoswei dengan cepat melambai ke Ye Chen dan berkata dengan gembira, "Tuan Ye." Ye Chen tersenyum padanya dan tidak memperhatikan Long Siki di sisi lain. Tetapi langsung datang ketiga orang itu maju dan bertanya dengan tersenyum, "Bagaimana perasaanmu tinggal di sini? Apakah kamu terbiasa tinggal di sini?" "Bagus sekali," Qin Aoswei berkata sambil tersenyum. "Akomodasinya bagus dan makanannya enak." Lalu dia berkata kepada Ye Chen dengan senyuman di wajahnya, "Tuan Ye, kami sedang mendiskusikan seni bela diri. Saudari Ruoli baru saja berkata bahwa kami telah meminum ramuan yang Anda berikan kepada kami dan akan lebih cepat untuk memulainya. Benarkah, Ye?" Chen dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Selama kalian berdua menguasai metode mengedarkan energi sejati dan menenggelamkan energi di dantian, kalian akan segera dapat melompat langsung ke peringkat bintang 2 atau bahkan bintang 3, prajurit bintang." Qin Aoswei menambahkan, "Saudari Ruoli baru saja berkata,
berlatih seni bela diri itu seperti berlatih bicara perut, tampaknya sulit, tetapi selama Anda menemukan rahasianya, Anda bisa memulainya. Iya. Ye Chen tersenyum dan berkata, Ruoli benar. Saya yakin rahasia kecil seperti itu akan berguna bagi kalian berdua. Ini bukan masalah yang sulit. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, Taizen Hunyuan Dao, yang akan saya ajarkan kali ini adalah metode bela diri terbaik dan terlengkap yang saya tahu. Gunakan untuk bertarung, yayasan pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dan dosen yang diundang kali ini memiliki pengalaman yang sangat kaya dalam seni bela diri tahap Ming Realm. Dan pemahamannya tentang Taizen Hunyuan Dao jauh lebih dalam daripada orang biasa. Anda harus mengikutinya dan berlatih dengan baik. Anda pasti akan dapat mencapai sesuatu. Keduanya mengangguk bingung. Mereka belum memasuki seni bela diri, dan mereka tidak tahu betapa berharganya metode mental seni bela diri, Taizen Hunyuan Dao. Saat ini, Ye Chen berkata kepada Wan Po Jun di sebelahnya, Po Jun, kamu juga harus menggunakan kesempatan ini untuk mempelajari bab pertama, Taizen Hunyuan Dao. Setelah kamu memahami isi bab pertama, saya akan melakukannya. Saya akan memberi Anda konten berikut satu demi satu. Kumpulan teknik mental yang ditinggalkan oleh master Anda pada dasarnya tidak akan berguna setelah Anda menerobos alam gelap. Yang benar-benar cocok untuk Anda adalah bab kedua dari Taizen Hunyuan Dao konten. Dengan metode mental ini, Anda dapat berharap untuk mencapai kondisi transformasi atau bahkan kondisi master yang lebih tinggi. Wan Po Jun bersyukur dan berkata dengan hormat, tolong yakinlah, Tuan Ye, bawahan saya akan berusaha sekuat tenaga. Wan Po Jun tahu bela diri seni pentingnya perhatian. Meskipun metode mental Master Qiu Ziyuan secara keseluruhan relatif lengkap, levelnya terlalu rendah. Jika mata pelajaran matematika dibandingkan dengan seni bela diri, maka metode mental Qiu Ziyuan paling banyak berada pada level tabel perkalian. Tidak mungkin untuk mempelajarinya fungsi, persamaan, kalkulus, dan poin pengetahuan lainnya dari tabel perkalian, apalagi dugaan matematika yang sulit dipahami. Dengan metode mental yang sama dengan tabel perkalian 99, sekalipun ingin berkultivasi ke Dzogchen alam terang, apalagi alam gelap, itu akan sulit. Jika tidak, guru tidak akan berkeliling mencari terobosan, dan bahkan akan bergabung dengan masyarakat Po King demi terobosan. Dan Ye Chen juga berbicara dengannya dan mengatakan kepadanya bahwa Taizen Hunyuan Dao memiliki 3 volume dan 27 bab. Ini adalah mentalitas seni bela diri yang paling komprehensif dan terperinci. Meskipun bab pertama dari bab Taizen Hunyuan Dao, dibandingkan dengan meskipun metode mental Qiu Ziyuan tidak banyak meningkat, ini adalah seperangkat pengetahuan yang sistematis. Hanya dengan menggunakannya untuk meletakkan dasar dan menggabungkannya dengan konten yang ditingkatkan secara bertahap, kita dapat mempelajari lebih banyak pengetahuan tingkat lanjut. Saat Ye Chen sedang berbicara dengan beberapa orang, Hong Changqing masuk ke ruang latihan dengan mengenakan jubah Tao abu-abu. Begitu Hong Changqing muncul, banyak siswa segera berhenti berbicara dan memusatkan perhatian mereka pada lelaki tua dengan angin abadi dan tulang bangau ini. Terlepas dari kekuatan rata-rata Hong Changqing, setelah bertahun-tahun berlatih Taoisme, dia memang telah mengumpulkan beberapa sikap yang luar biasa dalam dirinya. Selain itu, sebagai seorang Tao, dia pada dasarnya berada dalam keadaan semi-individu selama bertahun-tahun, sampai batas tertentu. Malnutrisi membuat mereka semua kurus seperti kayu bakar, dan latihan keras mereka dalam seni bela diri membuat tubuh kurus mereka terlihat sangat kuat, yang membuat orang merasa tidak bisa dipahami. Ditambah dengan janggut putih panjang, dia bahkan lebih aristokrat. Temperamennya merupakan nilai tambah yang besar dalam lingkaran metafisik dan bahkan lingkaran seni. Ambil contoh profesi sutradara, pelukis, dan peramal. Bahkan jika Anda tidak memiliki janggut, semua orang akan menganggap Anda membosankan. Jika Anda memiliki janggut lebat,
meskipun Anda hanya menggunakan kuas untuk melukis beberapa guratan berkibar di kanvas, Anda akan mendapat sorak-sorai dari banyak penggemar. Hong Changqing, yang memiliki temperamen luar biasa, melangkah ke depan Ye Chen, membungkuk sedikit dan berkata dengan nada hormat, "Tuan Ye, sudah hampir waktunya. Apakah Anda ingin mengatakan beberapa patah kata kepada semua orang?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tuan Hong Tian, ini adalah halaman rumah Anda, saya tidak akan memimpin." Hong Changqing mengangguk, dan kemudian memandang Wan Po Jun di samping Ye Chen. Dia menduga orang ini adalah penguasa istana Wan Long yang terkenal. Pada saat ini, dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat kekuatan Wan Po Jun. Jadi dia menduga kekuatannya pasti telah mencapai tingkat kegelapan. Ye Chen berkata saat ini, "Tuan Hong Tian, Anda dan Po Jun mungkin belum mengenal satu sama lain. Ayo, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Dia adalah penguasa istana Wan Long, Wan Po Jun, Hong." Changqing mengangkat tangannya dan berkata dengan sopan berkata, "Tuan Wan Long Hall, saya sudah lama mengagumi nama Anda." "Tidak ada di manapun," Wan Po Jun berkata sambil tersenyum. "Di sini, tidak ada master dari Wan Long Hall, hanya siswa Wan Po Jun. Jadi paragraf berikut waktunya, mohon minta Hong Tianxi untuk mengajari Anda." Hong Changqing tersanjung dan buru-buru menyatakan posisinya, "Jangan khawatir, Tuan Wan, Hong tidak akan keberatan." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah waktu, dan itu masih jam 8 kurang 2 menit. Jadi dia bertanya ragu-ragu, "Tuan Ye, waktunya hampir habis. Haruskah saya mulai langsung?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tuan Hong Tian, sebelumnya saya secara resmi memulai ceramahnya. Izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata kepada semua orang." Hong Changqing dia berkata dengan sedikit malu, "Tuan Ye, jika Anda dan Tuan Wan tidak berbicara satu sama lain, bagaimana bawahan Anda bisa menguasai keterampilan tersebut?" Ye Chen berkata dengan serius, "Ada spesialisasi dalam seni ini. Bahkan jika kekuatan Po Jun lebih baik darimu, tapi dia adalah fondasi dalam seni bela diri jauh lebih tidak kokoh daripada milikmu, dan semakin jauh kamu berkultivasi, semakin banyak fondasi di depan yang akan diuji. Jadi pada titik ini, Anda adalah seniornya yang memang layak." Wan Po Jun juga berkata dengan sangat rendah hati, "Ya, gurunya benar. Hong Tianxi, Wan dianggap sebagai pemula di dunia liar. Meski beruntung mendapat bantuan dari Tuan Ye dan dipromosikan ke alam gelap, seperti yang dikatakan Tuan Ye, fondasi Wan memang sangat berbeda, seolah-olah fondasinya belum diletakkan. Bangunannya sudah dibangun, tapi gedung 10 lantai ini dibangun dengan tergesa-gesa. Kelihatannya sedikit lebih tinggi dibandingkan gedung 8 atau 9 lantai lainnya. Namun, jika tidak segera diperbaiki, mungkin akan sulit untuk terus berkembang di masa mendatang. Jadi kita masih harus berbicara dengan Hong Tianxi, belajar lebih banyak dan berusaha untuk meletakkan dasar yang kokoh." Hong Changqing tidak menyangka bahwa sosok terkenal seperti Wan Po Jun bisa begitu rendah hati di hadapannya, dan dia langsung terinspirasi. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa Ye Chen benar-benar bisa memasuki Wan Po Jun, yang berada dalam kegelapan, begitu yakin pada dirinya sendiri di hadapannya. Dia, yang selalu pandai berhitung, mau tidak mau merasa terharu. Hatinya bahwa seorang pria akan mati demi orang kepercayaannya. Jadi, dia mengatupkan tangannya dan berkata dengan hormat, "Hong, terima kasih atas kepercayaan dari Guru Ye dan Balai Guru Wan. Saya tidak akan menyia-nyiakan upaya dalam memberikan ceramah ini." Bersambung.